Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Rozi, NIM T 2018-1152, akan menjelaskan terkait dengan perawatan jenazah. Mengenai dengan perawatan jenazah, salah satunya adalah memandikannya. Di dalam kitab Safinatun Najah, minimal atau paling sedikit adalah membasahi seluruh badannya dengan air dan bisa disempurnakan dengan membasuh kubul dan tuburnya, membersihkan hidung dari kotorannya, mewudukannya, lalu memandikannya sambil diurut atau digosok dengan air dan menyiramnya sebanyak 3 kali. Mengkafani jenazah. Baik, di sini ada alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kain kafan. Kain kafan untuk laki-laki membutuhkan 3 helai. Jika kain kafan untuk perempuan membutuhkan 5 helai. Selanjutnya, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebar tubuhnya 30 cm, maka yang perlu digunakan 90 cm. Jika lebar 40 cm, maka kain kafan yang digunakan adalah 120 cm. Pada intinya, lebar tubuh jenazah dikalikan 3 untuk mengukur dari kain kafan tersebut. Ukur kain kafan panjang tubuh. Panjang jenazah semisal 180 cm, kain kafan dilebihkan 60 cm. Lebar jenazah ditambahkan sepertiganya. Yang selanjutnya, kain kafan digunting secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Jangan lupa tali pengikat jenazahnya yang digunakan harus berjumlah ganjil. Yang kedua adalah kapas. Kapas fungsinya untuk menutup zubur atau menutup lubang najis yang ada di jenazah tersebut. Yang ketiga adalah minyak wangi cendana. Yang keempat, pengukur atau meteran. Fungsinya yaitu mengukur panjang jenazah atau tinggi jenazah. Perlengkapan jenazah bagi jenazah laki-laki yaitu baju, pengikat kepala, dan cawat. Bagi jenazah perempuan ada baju, kerudung, cawat. Yang keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani: 1. Mengoleskan minyak wangi pada jenazah. Yang kedua, siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Yang ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan hidung. Yang keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah, mulai dari baju, pengikat kepala, cawat, dan lain sebagainya, baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, jenazah sudah dikafani dan siap untuk disolatkan. Mengkafankan jenazah adalah menutup badan dan auratnya sebagai penghormatan bagi si jenazah tersebut. Hukumnya adalah fardu kifayah dan boleh dikerjakan dengan pakaian manapun juga yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Begitu juga ketika dalam keadaan terpaksa, tidak ada kain untuk mengkafankan jenazah. Juga bisa dengan pakaian seperti goni, tikar, kertas, dan daun kaju. Yang penting menutup aurat atau badan jenazah, karena yang dimaksud adalah menutup tubuh dan aurat jenazah tersebut. Nah, setelah jenazah dikafani, selanjutnya adalah jenazah disolatkan. Bagi yang akan sholat, jenazah hendaknya berdiri berdekatan disertai dengan niat. Jadi seperti itu. Dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir untuk yang kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu takbir untuk yang ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk si mayat tersebut atau si jenazah. Kemudian takbir untuk yang keempat kalinya
Dilanjutkan dengan membaca doa, lalu diakhiri dengan salam. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur atau liang lahat untuk si jenazah harus dibuatkan terlebih dahulu. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan pada saat menguburkan jenazah, yang pertama ialah harus menggali liang lahat atau liang kubur untuk si jenazah. Panjang galian dari permukaan liang lahat biasanya 200 cm. Dengan keterangan di bawah tersebut liang lahat atau tempat untuk si jenazah. Untuk A, tinggi galian 130 cm. B, tinggi liang lahat dari dasar galian adalah 55 cm. C, lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm. D, lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah dan memasukkan ke dalam liang lahat. Diturunkan secara perlahan. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah dan dimiringkan ke arah kiblat. Biasanya terbuat dari tanah liat. Dan jenazah dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, buka tali pengikat jenazah agar kulit jenazah langsung bersentuhan dengan tanah. Lalu, liang lahat ditutup oleh papan atau semacamnya yang sekiranya tidak terkena pasir dari atas. Disunahkan bagi setiap muslim melemparkan 3 kepalan tanah ke dalam liang lahat. Lalu lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Selanjutnya, meninggikan kuburan minimal 20 cm dan diberi tanda menggunakan papan atau batu. Fungsinya agar seseorang atau pentakziah bisa mengenali kuburan yang akan ditakziahi atau diziarahi. Dan terakhir, hendaknya si peziarah disunahkan untuk berdoa atau mendoakan si jenazah dengan tujuan agar diberi tempat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itulah materi terkait dengan perawatan jenazah. Perlu diketahui, kita sebagai umat muslim patutnya kita harus saling membantu, saling tolong-menolong agar kita bisa menumbuhkan rasa ukhuwah dan rasa persaudaraan. Contohnya, apabila ada keluarga yang sedang berduka, patutnya kita datang untuk bertakziah. Dengan hal tersebut, itu mengingatkan kita kembali bahwasanya kematian itu ada, kematian itu pasti datang. Jadi seperti itu. Kita harus tolong-menolong, kita harus saling membantu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk manusia lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.